Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Egi Saputra, Junita, dan Reski. Kami akan membahas tentang teori pembelajaran konstruktivistik dan teori pembelajaran humanistik. A. Teori belajar konstruktivisme. 1. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit. 2. Karakteristik manusia masa depan yang diharapkan. Karakteristik manusia masa depan yang dikehendaki tersebut adalah manusia-manusia yang memiliki kepekaan, kemandirian, tanggung jawab terhadap risiko dalam mengambil keputusan, mengembangkan segenap aspek potensi melalui proses belajar yang terus-menerus untuk menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri, yaitu suatu proses to learn to be. 3. Konstruksi pengetahuan. Untuk memperbaiki pendidikan terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana manusia belajar dan bagaimana cara mengajarnya. Kedua kegiatan tersebut dalam rangka memahami cara manusia mengkonstruksi pengetahuannya tentang objek-objek dan peristiwa-peristiwa yang dijumpai selama kehidupannya. Menurut Van Gelsershoef dalam Paul S. 1996 mengungkapkan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Baiklah, saya Junita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Egi Saputra. Yang keempat yaitu perbandingan pembelajaran tradisional dan pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, pembelajaran tradisional itu kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekan pada keterampilan-keterampilan dasar. Pembelajaran konstruktivistik, kurikulum yang disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekat pada konsep-konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran sangat taat pada kurikulum yang telah ditetapkan. Sedangkan pada konstruktivistik, pembelajaran lebih menghargai pada permunculan pertanyaan dan ide-ide dari siswa. Yang ketiga, siswa-siswa biasanya bekerja sendiri-sendiri tanpa ada grup proses dalam belajar. Tetapi di pembelajaran konstruktivistik, siswa-siswa banyak belajar dan bekerja di dalam grup atau sebagian dari proses. Yang kelima yaitu contoh dari kasus pelaksanaan pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme. Yang pertama, guru bertanya berapa kelereng yang dimiliki Ardi. Pada awalnya, guru menggambarkan di papan tulis dengan menekan bahwa 12 bernilai 1 puluhan dan 2 satuan atau 12 sama dengan 10 ditambah 2. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa, misalnya Ayu, kelompok untuk melaporkan cara mereka mendapatkan hasilnya dan mendiskusikan cara mana yang lebih mudah. Dan yang ketiga, guru memberikan soal tambahan seperti 13 dikurang 9 dan 12 dikurang 8. Para siswa boleh menggunakan benda-benda yang konkret. Dan keempat, guru kembali memberikan soal tambahan seperti 14 dikurang 9 dan 13 dikurang 8. Bagi siswa yang sudah dapat menyelesaikan soal tanpa benda konkret, dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuan sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungan. Teori belajar humanistik menurut para pakar. Ada beberapa pakar yang mengaktualisasikan tentang teori belajar tersebut. Yang pertama Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Carl Rogers. Kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Kelebihan dari teori humanistik adalah yang pertama, teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua,
Menurut aliran humanisme atau humanistik, individu itu cenderung menyampaikan kemampuan atau keinginan untuk berkembang dan percaya pada kodrat biologis dari ciri lingkungan. Yaitu kekurangan teori humanisme adalah: yang pertama, siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang kedua, banyak konsep dalam psikologi humanisme seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. 4. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Aplikasi teori humanisme lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan guru, memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik, dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah: 1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 5. Implikasi teori belajar humanistik. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu: 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman di kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 6. Pandangan dan kritik humanisme. Pandangan humanistik behaviorisme bersifat mekanis, mementingkan masa lalu, berbeda dengan aliran humanistik psikoalisasi. Aliran humanistik tidak menyetujui sifat pesimisme. Dalam aliran humanistik, individu itu memiliki sifat yang optimistik, dan apabila pada visualitas analisa Freud menunjukkan pada masa lalu karena dalam behaviorisme percaya pada kodrati individu. Kritik pada teori humanistik. Teori humanistik terlalu optimistik secara naif dan gagal untuk memberikan pendekatan pada sisi buruk dari sifat alamiah manusia. Teori humanistik seperti halnya teori psikodinamik tidak bisa diuji dengan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.